Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiansyah Zainal Mutakin dari kelas 12 TKJ 1 dari Sekolah SMKN 1 Majalengka. Nah, pada video kali ini di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan saya. Nah, sebelumnya yang saya hormati Bapak Abdul Ruhul Kudus SPD SST selaku Kepala Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Kemudian yang saya hormati guru pembimbing saya yaitu Ibu Haji Lis Yeni Nuraini Eskom. Kemudian yang saya hormati guru penguji saya yaitu Bapak Udin Zainuddin Eskom. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan saya selama saya melakukan PKL dari bulan Juli hingga November di PT Tristan Digital Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan atau yang biasa kita sebut dengan PKL adalah kegiatan pembelajaran di dunia industri atau dunia kerja yang dilakukan oleh siswa SMK untuk menerapkan ilmu yang dipelajari di sekolah yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung di dunia industri yang relevan dengan kompetensi siswa. Hal ini membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja yang kompetitif. PKL juga mempererat hubungan antara sekolah dan industri, serta membantu menyesuaikan materi pembelajaran dengan perkembangan zaman, menjadikan siswa siap kerja dengan kompetensi yang lebih tinggi. Kemudian di sini ada profil perusahaan tempat saya melakukan praktik kerja lapangan, yaitu PT Tristan Digital Teknologi. Di sini ada logo perusahaannya, teman-teman bisa kalian lihat. Nah, jadi PT Tristan Digital Teknologi ini merupakan perusahaan penyedia layanan internet atau internet service provider berkecepatan tinggi berbasis fiber optik yang berdiri di Majalengka pada bulan Desember 2022. Sebelum berdiri sendiri, perusahaan ini sempat bergabung dengan perusahaan lain yaitu PT Sima Bahtera Utama pada bulan September tahun 2022. Kemudian di sini juga ada visi dan misi perusahaan tersebut ya. Yang pertama yaitu menjadi yang terdepan dalam industri teknologi, informasi dan komunikasi dengan pelayanan yang handal dan terpercaya. Yang kedua, menghadirkan solusi dan inovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu menyajikan layanan prima dalam setiap produk dan jasa bagi kepuasan pelanggan. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi di perusahaan PT Tristan Digital Teknologi. Dimulai dari pimpinan yaitu ada Bapak Hilman Yudabuana Mardiansyah Eskom. Di sini tuh sekaligus Network Operation Center-nya ya teman-teman. Kemudian di bawahnya ada direktur utama yaitu Ibu Putri Andina Eskom. Di bawahnya lagi ada manajer keuangan yaitu Bapak Boni Cahyana S-Hubin. Kemudian ada juga manajer pemasaran yaitu Bapak Rian Praditya Herdiana SM. Dan yang terakhir itu manajer teknis yaitu Bapak Aldi Ardana. Kita ke manajer keuangan dulu. Di sini tuh di bawahnya ada admin yaitu Ibu Fuji Apriliani Pertiwi SAP, dan ada juga customer service atau helpdesk yaitu Bapak Rian Praditya Herdiana SM. Nah, kemudian di manajer teknis ini di bawahnya itu ada koordinator lapangan yaitu Bapak Maman Sulaiman. Di bawahnya lagi ada teknisi IKR atau teknisi instalasi kerja rumahan yang kerjanya yaitu melakukan pemasangan WiFi. Itu yang pertama ada Abdurrahman Sujana dan yang kedua ada Baramiada. Nah, selanjutnya itu ada teknisi backbone yang melakukan perbaikan jaringan fiber optik atau melakukan penarikan jalur. Itu ada yang pertama Abdurrahman Sujana, yang kedua Moch Rafliana, yang ketiga Riko Dwi Susanto, yang keempat Rama. Di sini kita lanjut ke lokasi dan waktu pelaksanaan PKL. Nah, perusahaan PT Tristan Digital Teknologi itu berlokasi di Jalan Suma nomor 43, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka.
saya melakukan PKL ini selama 5 bulan ya teman-teman, yaitu dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 30 November 2025. Kemudian di sini juga ada jadwal waktu kerja yang di hari biasa seperti hari Senin sampai Jumat itu saya berangkat jam 9, kemudian ada istirahat jam 12 hingga jam 1 siang. Nah, kemudian dari jam 1 siang hingga jam 5 sore itu melakukan pekerjaan lagi, dan pada jam 5 sorenya itu kita pulang. Nah, berbeda dengan hari Sabtu, kita pulangnya yaitu lebih awal di jam 3 sore atau jam 15.00. Nah, kita lanjut ke bab 2 yaitu pembahasan. Nah, di sini saya akan membahas cara kerja PKL di perusahaan PT Tristan Digital Technology. Jadi di tempat PKL ini tuh saya melakukan apa saja. Yang pertama itu saya melakukan pemasaran produk WiFi. Ini tuh kerjaannya kita mempromosikan layanan WiFi ke orang-orang, terus juga ke beberapa daerah-daerah di Majalengka yang lokasinya strategis dan memungkinkan untuk melakukan pemasangan WiFi di daerah tersebut. Kemudian yang kedua itu ada pengecekan dan konfigurasi perangkat jaringan. Ini tuh contohnya seperti saya melakukan setting ONT di pelanggan atau mengganti ONT dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu pendampingan teknisi lapangan. Ini tuh kerjaannya saya mengikuti para teknisi ketika sedang melakukan instalasi kerja rumahan maupun perbaikan gangguan jaringan fiber optik ya teman-teman. Kemudian yang keempat itu ada pencatatan dan input data pelanggan. Ini tuh pekerjaannya seperti kita membuka laptop, terus kita memasukkan data-data pelanggan ke website perusahaan. Kemudian yang kelima itu ada perbaikan jaringan atau maintenance. Ini juga sama halnya dengan pendampingan teknisi lapangan, itu kita membantu para teknisi dalam melakukan hal perbaikan jaringan fiber optik tersebut. Dan yang terakhir yaitu saya juga melakukan instalasi jaringan fiber optik di rumah pelanggan. Tentunya saya juga hanya membantu para teknisi dan belum bisa melakukannya sendiri ya teman-teman. Di sini kita lanjut lagi. Di sini saya akan membahas pembahasan judul saya terkait identifikasi gangguan jaringan WiFi akibat kerusakan core fiber optik. Nah, sebelum kita memulainya, yang pertama itu kita melakukan pencatatan tiket komplain pelanggan terlebih dahulu. Kemudian sebelum menuju ke rumah pelanggan, para teknisi biasanya mempersiapkan alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan perbaikan, seperti tangga teleskopik, alat splicing, kabel fiber optik, dan lain sebagainya yang dibutuhkan. Nah, setelah itu kita melakukan pengunjungan ke rumah pelanggan yang mengalami gangguan. Nah, di rumah pelanggan tersebut kita melakukan pengecekan nilai redaman fiber optik terlebih dahulu. Jika nilai redamannya normal tetapi terdapat gangguan, itu kemungkinan besar terjadi gangguan di ONT-nya. Maka langkah yang harus kita lakukan yaitu konfigurasi ulang ONT-nya. Nah, jika setelah kita mengecek redaman hasilnya loss, itu kemungkinan terjadinya yaitu gangguan pada kabel fiber optiknya. Maka langkah yang harus dilakukan selanjutnya yaitu melakukan investigasi jalur. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu mengirim sinyal laser dari sisi rumah pelanggan ke ODP. Apabila sinyal laser tersebut tembus ke ODP, maka gangguan yang terjadi itu kemungkinan pada konektor SC-nya atau pada ONT-nya lagi. Jika sinyal laser tidak sampai ke ODP, maka gangguan tersebut berasal dari jalur fiber optiknya. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu memeriksa port ODP, mengecek kondisi konektornya, kebersihannya, dan urutan core-nya dipastikan aman. Selanjutnya, jika masih bermasalah, lakukan pengujian OTDR dari titik ODP. Nah, disclaimer di sini itu saya sebenarnya belum bisa melakukan alat OTDR ini, dan saya dibantu oleh teknisi saya melakukan alat OTDR ini. Nah, kemudian hasil OTDR itu menunjukkan titik kerusakan kurang lebih 20 meter dari ODP.
setelah dilakukan pengecekan oleh OTDR. Nah, langkah yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu melakukan pemotongan kabel di titik perkiraan kurang lebih 20 meter tersebut dari ODP. Nah, setelah dipotong, kita kirim sinyal dari setiap titik potongnya ke rumah pelanggan dan ke ODP. Jika kita mengirim sinyal laser dari titik potong ke ODP, terus sinyal lasernya tembus, maka jalur lain yang bermasalah atau jalur dari titik potong ke ODP ini aman. Dan sebaliknya, jika kita mengirim sinyal dari titik potong ke rumah pelanggan itu tembus, maka yang bermasalah juga itu pada jalur titik potong ke ODP. Nah, kemudian langkah yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu menyusuri jalur secara manual, cek visi kabelnya, cek tekukan apabila ada sambungan atau gesekan, hingga titik kerusakannya ditemukan ya teman-teman. Nah, setelah titik kerusakan ditemukan, kita lakukan proses splicing pada titik potong kerusakan dan pada titik potong perkiraan yang tadi kita lakukan pemotongan ya teman-teman. Nah, setelah semuanya selesai di splicing, itu kita mengecek nilai redaman kembali di rumah pelanggan dan pastikan nilai redamannya normal. Maka dari itu proses identifikasi dan penanganan gangguan jaringan WiFi itu dinyatakan selesai ya teman-teman. Di sini kita lanjut ke bab 3 yaitu temuan. Di temuan ini saya akan membahas faktor pendukung dan penghambatnya. Yang pertama terlebih dahulu yaitu faktor pendukung. Yang mendukung saya selama PKL itu adanya perangkat dan alat kerja seperti splicer serta jaringan internet yang memadai mempermudah pelaksanaan tugas dan pembelajaran di lapangan. Kemudian yang kedua juga yaitu para teknisi dari industri memberikan arahan yang jelas dan bersedia menjelaskan konsep-konsep teknis yang belum dipahami. Intinya para teknisi di perusahaan tersebut sangat baik-baik ya teman-teman. Dan ada juga faktor penghambat selama saya melakukan PKL, yaitu yang pertama kurangnya pemahaman terhadap istilah teknis dan prosedur kompleks seringkali menjadi tantangan. Kemudian yang kedua itu terkait cuaca buruk seperti hujan deras, karena itu dapat menghambat mobilitas dan menunda aktivitas di lapangan seperti pemasangan atau perbaikan jaringan luar ruangan. Di sini kita lanjut ke bab yang terakhir yaitu penutup. Jadi kesimpulannya praktek kerja lapangan atau PKL di perusahaan PT Tristan Digital Teknologi ini memberikan pengalaman kerja nyata di bidang jaringan komputer dan layanan internet. Selama PKL, saya memperoleh pemahaman tentang instalasi jaringan, konfigurasi perangkat, troubleshooting, serta pelayanan teknis kepada pelanggan. Selain itu, PKL ini melatih sikap profesional seperti kedisiplinan, kerjasama tim, dan komunikasi. Secara keseluruhan, kegiatan PKL berjalan dengan baik dan memberikan bekal yang bermanfaat untuk menghadapi dunia kerja, khususnya di bidang teknik komputer dan jaringan. Kemudian di sini saya akan membacakan sarannya ya teman-teman. Jadi ada dua saran, yaitu saran untuk sekolah dan saran untuk adik kelas. Yang pertama saran untuk sekolah yaitu SMK Negeri 1 Majalengka. Itu diharapkan sekolah dapat meningkatkan kerjasama dengan dunia industri lagi agar pelaksanaan PKL lebih relevan dengan kebutuhan kerja serta memberikan pembekalan yang lebih matang supaya siswa lebih siap saat terjun ke lapangan. Dan yang kedua, saran untuk adik kelas yang akan melaksanakan PKL itu sebaiknya mempersiapkan diri dengan baik, menjaga disiplin, etika, serta aktif belajar selama praktik kerja lapangan tersebut, agar mendapatkan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan. Nah, mungkin sekian ya teman-teman pemaparan presentasi laporan praktik kerja lapangan saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.